Halo, bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar sesuatu yang menarik banget nih, yaitu tentang cara penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Wah, penasaran gak sih? Tapi sebelum kita masuk ke materi, kakak ingin kamu melakukan sesuatu dulu nih. Coba deh kamu keluarkan semua isi yang ada di tempat pensilmu. Lalu kamu kelompokkan sesuai jenisnya, sehingga ada kelompok pensil, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya. Setelah itu, hitunglah jumlah dari masing-masing kelompok dan catat hasilnya di kertas. Kalau dari tempat pensil kakak sih, hasilnya seperti ini. Pulpen 3, pensil 2, penghapus 2, penggaris 1, dan stabilo 2. Nah, tahu nggak sih kalau tadi kamu sedang melakukan pengamatan? Iya, mengamati beberapa banyak jenis alat tulis yang kamu punya dan masing-masing jumlahnya. Jumlah dan macam-macam kelompok alat tulis yang kamu catat di kertas tadi merupakan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Informasi ini bisa kita sebut juga sebagai data. Data dapat kita sajikan dalam dua bentuk penyajian, yaitu tabel dan diagram. Adapun diagram yang sering digunakan yaitu diagram garis, batang, dan lingkaran. Kenapa sih kita perlu melakukan penyajian data? Nah, tujuannya itu supaya data yang kita peroleh lebih mudah dibaca dan dimengerti, sehingga mudah juga untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Menyajikan data dalam bentuk tabel berarti data-data tersebut kita susun dalam urutan baris dan kolom. Contohnya ada di gambar. Menyajikan data dalam bentuk diagram berarti data-data tersebut kita susun dan buat dalam bentuk gambar atau lambang. Oleh karena itu, penyajian data dalam bentuk ini akan jauh lebih menarik. Terdapat 3 jenis penyajian data dalam bentuk diagram, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, diagram batang. Biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dikategorikan atau dikelompokkan dan data tahunan. Pada diagram batang, data akan digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antara satu dengan yang lainnya. Lalu, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Misal, kita ambil contoh dari data yang telah kita amati sebelumnya, yaitu banyaknya alat tulis di tempat pensil kita. Nah, untuk membuat diagram batang, kamu harus cari tahu dulu banyaknya alat tulis masing-masing, kemudian kita susun datanya dalam bentuk tabel ya. Setelah itu, buatlah sumbu datar dan tegak yang saling berhubungan. Sumbu datar menyatakan kategori dan sumbu tegak menyatakan banyak data atau frekuensi dari masing-masing kategori. Kemudian, gambar setiap data satu persatu secara berurutan sehingga diperoleh gambar seperti berikut. Yang kedua, diagram garis. Biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Sesuai namanya, pada diagram garis, data akan digambarkan membentuk garis. Nah, cara menyajikan data dalam diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Hanya langkah akhirnya saja yang berbeda. Kamu hanya perlu menarik garis secara berurut dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data. Lihat gambar berikut. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah diagram lingkaran. Biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Di sini, data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Nah, juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Besarnya persentase dan derajat dipengaruhi oleh besar nilai atau frekuensi data, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh, total persentasenya adalah 100%. Sementara itu,
Jika juring dinyatakan dalam derajat, maka untuk satu lingkaran penuh total sudutnya adalah 360 derajat. Untuk membuat diagram lingkaran, kamu harus menentukan besar persentase atau sudut setiap kategori datanya terlebih dahulu. Kamu bisa menggunakan salah satu rumus berikut ini. Jika kamu akan membuat diagram lingkaran dengan bentuk sudut, maka rumus yang kita gunakan yaitu besar sudut sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Jika menggunakan presentasi atau persentase, maka rumus yang kita gunakan yaitu besar persentase sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Setelah setiap kategori data sudah diubah ke bentuk persen atau derajat, kamu bisa langsung membuat lingkaran dan membaginya sesuai dengan besarnya masing-masing. Gunakan busur derajat agar pembagian bisa lebih tepat ya. Kita ambil contoh dari tabel alat tulis kita sebelumnya ya. Kita mulai dari data pertama, pulpen 3. Besar sudut pulpen sama dengan 3/10 dikali 360 sama dengan 108 derajat. Pensil 2, besar sudut pensil sama dengan 2/10 dikali 360 sama dengan 72 derajat. Penghapus 2, besar sudut penghapus sama dengan 2/10 dikali 360 sama dengan 72 derajat. Penggaris 1, besar sudut penggaris sama dengan 1/10 dikali 360 sama dengan 36 derajat. Stabilo 2, besar sudut stabilo sama dengan 2/10 dikali 360 sama dengan 72 derajat. Setelah itu, kita gambar sesuai dengan besar sudutnya. Hasilnya seperti ini. Untuk yang persentase, juga sama ya caranya. Gimana? Mudah kan? Oke, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Gimana? Menarik kan materinya?